Selamat bertemu kembali pada mata kuliah aspek hukum waralaba dan aspek hukum penjaminan dan pengikatannya. Pengertian waralaba. Waralaba atau franchise adalah konsep pemasaran produk dan jasa secara cepat dengan memperluas jaringan dalam bentuk pemberian lisensi atau nama produk sistem prosedur dari pemilik merek atau franchisor kepada penerima waralaba atau franchise pada jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak. Dasar hukum waralaba ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Pengertian waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Baik, kita masuk kepada manfaat waralaba. Waralaba atau franchise merupakan suatu bentuk bisnis kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama, franchisor, memberikan hak kepada pihak kedua franchise untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang yang dimiliki oleh pemberi pertama atau franchisor sesuai dengan prosedur atau sistem yang diberikan. Waralaba merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian di mana kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Perjanjian waralaba adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa waralaba itu sama dengan lisensi. Padahal pada kenyataannya kedua istilah tersebut berbeda balik dari segi pengertian maupun dari segi pengaplikasiannya. Lisensi merupakan pemberian hak merek, hak cipta kepada pihak tertentu dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan bimbingan ataupun pelatihan kepada penerima lisensi. Sedangkan di dalam bisnis waralaba, pihak franchisor mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pihak franchise. Manfaat waralaba atau franchise berdasarkan pemahaman mengenai waralaba dapat diperoleh beberapa manfaat atau sistem waralaba. Antara lain, 1. Pemberian waralaba tidak perlu mempersiapkan dana sebagai modal untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan usahanya. Kedua, organisasi pemberi waralaba mampu memperluas jaringan usahanya secara cepat tanpa memerlukan modal yang besar. 3. Pemberi waralaba tidak perlu menyiapkan sumber daya manusia yang banyak karena sumber daya manusia tanggung jawab masing-masing pemilik outlet. 5. Pemberian waralaba tidak memiliki aset berupa outlet dagang karena outlet tanggung jawab masing-masing penerima waralaba. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan peraturan Menteri Perdagangan nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, ada 4 pihak yang mungkin terlibat dalam membuat dan mengembangkan sistem waralaba, yaitu pemberi waralaba,
adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kedua, penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. 3. Waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerimaan waralaba lanjutan. Keempat, penerima waralaba lanjutan adalah orang perorangan atau badan usaha yang menerima hak dan dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba. Kriteria yang perlu dipatuhi untuk dapat dikatakan sebagai waralaba yaitu memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, dan yang berikut adalah adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Perjanjian kontrak waralaba ini atau franchise waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Di dalam Permen nomor 31 M/DAK per 2008 secara tegas dinyatakan bahwa pemberi waralaba memiliki kedudukan hukum yang setara dengan penerima waralaba dalam suatu perjanjian waralaba. Dengan demikian diharapkan pihak pemberi waralaba maupun pihak penerima waralaba akan berubah untuk mentaati setiap kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 syarat. Kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan bertindak mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Penyebab kegagalan franchise. Beberapa penyebab kegagalan franchise adalah yang pertama, franchise yang puas dengan dirinya sendiri. Yang kedua, franchise yang tidak mengikuti sistem. Yang berikut adalah franchise yang berharap terlalu banyak. Yang keempat adalah franchise yang tidak memiliki bakat. Dan yang kelima adalah campur tangan dari orang lain yang bermain curang. Hukum jaminan. Pernahkah Anda mendengar istilah jaminan? Atau bahkan hukum jaminan? Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakir Haynes Stelling atau Security of Law. Pengertian hukum jaminan menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Pada definisi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. KUH Perdata buku 2 tentang kebendaan, yang ketiga adalah KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan lain. Ruang lingkup hukum jaminan dalam prakteknya, perjanjian dituangkan dalam perjanjian jaminan secara umum yang tunduk pada pasal 1331 KUH Perdata. Isinya segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan seseorang atau perorangan debitur itu.
Barang-barang objek jaminan adalah barang yang dapat dinilai dan dapat diperdagangkan. Sistem jaminan kebendaan yang tunduk pada pasal 1131 KUH Perdata tersebut diistilahkan dengan jaminan umum. Sementara itu ada jaminan khusus, yakni penjaminan yang diatur di dalam undang-undang khusus seperti fidusia dan hak tanggungan yang bersifat eksekutorial. Baik, kita masuk kepada ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup hukum jaminan ada dua. Yang pertama yaitu jaminan khusus. Satu, jaminan kebendaan atau benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang selanjutnya, dua, jaminan perorangan multi-puti bortox atau garansi bank. Kemudian kita masuk macam-macam jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda fidusia. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Objek fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dasar hukum fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kemudian kita masuk kepada objek. Objek fidusia, benda bergerak dan benda tidak bergerak meliputi: satu, benda bergerak berwujud; kedua, benda bergerak tidak berwujud; ketiga, benda tidak bergerak, benda tetap, khususnya tanah atau bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan, semisal bangunan atas tanah hak pengelolaan. Kemudian masuk kita kepada perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian asesor dengan perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit, dan perjanjian jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan. Perjanjian fidusia dilaksanakan secara tertulis melalui akta autentik. Akta autentik yang dibuat di hadapan notaris _PPAT kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia agar diterbitkan sertifikat pemegang fidusia. Hapusnya fidusia, hapusnya perikatan pokok. Kedua, pelepasan hak oleh kreditur dalam kurung debitur tidak menghendaki benda jaminan atau kreditur mengembalikan benda jaminan kepada debitur. Kedua, musnahnya benda jaminan. Macam-macam jaminan kebendaan. Masuk kita kepada yang kedua, gadai. Objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan, benda yang tidak berwujud seperti hak untuk mendapatkan pembayaran uang dalam kurung surat-surat piutang. Bila pihak debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, maka benda yang digadai akan dikuasai oleh pihak kreditur sesuai dengan pasal 1151 dan pasal 1156 KUH Perdata. Eksekusi terhadap barang gadai dapat melalui dua alternatif, yaitu eksekusi langsung dan eksekusi dengan melalui putusan pengadilan lebih dahulu. Dasar hukum pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata, objek gadai meliputi benda bergerak atau benda tidak tetap, benda bergerak berwujud, perhiasan, mobil, handphone, mebel, dan barang lainnya. Yang ketiga adalah benda bergerak tidak terwujud atau tidak berwujud, piutang atau hak tagih dalam bentuk surat berharga, misalnya
obligasi. Hak pemegang gadai atau kreditur menjual, yang pertama adalah menjual dengan barang gadai dengan kekuasaan sendiri. Yang kedua adalah menggadaikan kembali barang gadai dikecualikan apabila ditentukan lain dalam perjanjian. Yang ketiga adalah hak untuk menahan barang gadai. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barang gadai. Perjanjian gadai dilakukan dengan bentuk bebas. Artinya dapat dilakukan dalam perjanjian tertulis maupun lisan. Perjanjian gadai dilakukan secara aksesorir atau perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok merupakan perjanjian kredit dan perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan. Berakhirnya gadai, yang pertama adalah hapusnya perjanjian pokok. Yang kedua adalah kreditur melepaskan haknya. Yang ketiga adalah musnahnya benda gadai. Yang keempat adalah karena sebab tertentu yang menyebabkan barang jaminan menjadi milik kreditur. Macam-macam jaminan kebendaan. Yang ketiga adalah resi gudang. Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipts adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 sudah dipenuhi. Resi gudang yang diterbitkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Perdagangan bukan resi gudang dalam arti ini. Dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, resi gudang dapat dipindah tangankan cukup dengan endorsement. Resi gudang dengan itu menjadi negotiable. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang resi gudang adalah pasal 20, pasal 21, 33, ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perjanjian hak jaminan atas resi gudang sekurang-kurangnya memuat. Yang pertama adalah identitas pihak pemberi dan penerima hak jaminan atas resi gudang. Yang kedua adalah data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan atas resi gudang. Yang ketiga adalah spesifikasi resi gudang yang dianggunkan. Yang keempat adalah nilai jaminan utang. Dan yang kelima, nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Manfaat resi gudang, sistem resi gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, di mana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen sambil menunggu harga membaik kembali dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah resi gudang ini dapat digunakan bagi petani dalam membiayai proses penanaman lahan dan juga bagi pabrikan dapat digunakan untuk membiayai persediaan bahan baku. Yang ketiga adalah memobilisasi kredit ke sektor pertanian. Adanya kepastian jaminan dari pihak gudang tertentu yang telah disetujui oleh institusi tertentu memberikan keyakinan bagi pihak bank untuk memberikan pinjaman atas jaminan resi gudang tersebut kepada para petani atau pedagang yang menyimpan barangnya di gudang tersebut. Yang keempat adalah memperkecil fluktuasi harga
di mana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen, yang biasanya harganya sangat rendah atau penjualan terpaksa. Dengan menahan barangnya beberapa waktu, diharapkan harga menjadi lebih baik. Yang kelima adalah mengurangi risiko di pasar-pasar produk pertanian, memperbaiki sistem pengamanan pangan, dan terbukanya akses kredit bagi pedesaan. Yang keenam adalah mendorong memperbaiki mutu dan transparansi bagi industri pergudangan, karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan pengawasan. Baik, kita lanjutnya kepada hapusnya hak jaminan atas resi gudang. Pertama, hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan atas resi gudang. Kedua, pelepasan hak jaminan atas resi gudang oleh penerima hak jaminan atau kreditor. Kemudian kita masuk lagi macam-macam jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 meter kubik. Hal ini diatur dalam pasal 1162 KUH Perdata sampai pasal 1232 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan. Objek hipotek, benda tidak bergerak atau benda tetap meliputi mesin, pabrik, pesawat terbang, dan helikopter, kapal laut bobot 20 meter kubik ke atas. Perjanjian hipotek. 1. Perjanjian hipotek dilakukan secara asesor dengan perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Kedua, perjanjian hipotek dibuat sebagai perjanjian tambahan dan dibuat secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang, yang biasanya notaris dan ataupun PPAT. Masuk kita kepada bentuk macam-macam jaminan kebendaan. Hak tanggungan. Aturan pemerintah telah menetapkan bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-bendanya yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan bisa dibebankan kepada hak atas tanah, termasuk tanaman, bangunan, serta karya yang sudah eksis atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya sudah tercantum dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Seperti dikutip dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dalam akta pemberian hak tanggungan tersebut juga dapat dicantumkan janji-janji yang meliputi janji tentang penyewaan hak tanggungan, janji mengubah objek hak tanggungan, janji untuk mengelola hak tanggungan, janji untuk menyelamatkan hak tanggungan, janji untuk menjual hak tanggungan, janji untuk membersihkan hak tanggungan, janji untuk tidak melepaskan objek hak tanggungan, janji untuk memperoleh ganti rugi dari objek hak tanggungan, janji untuk memperoleh uang asuransi, janji untuk mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan, janji bahwa sertifikat hak atas tanah yang telah diberikan notifikasi pembebanan hak tanggungan dipegang oleh penerima hak tanggungan. Kemudian, hak tanggungan dapat berakhir karena kehapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Hak tanggungan dilepas oleh pemegangnya. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan hapusnya hak tanggungan atas tanah. Nah, sekarang kita masuk pada objek hak tanggungan.
Di manakah objek hak tanggungan itu? Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, dan hak pakai atas hak milik. Perjanjian hak tanggungan bersifat aksesoris, merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, sehingga keberadaan perjanjian hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Perjanjian pada hak tanggungan adalah perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok yang melahirkan janji untuk menyerahkan benda jaminan sebagai pelunasan utang, dapat dibuat dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Nah, hapusnya hak tanggungan adalah yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua adalah dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Dan yang ketiga, hapusnya hak tanggungan, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Dan yang keempat adalah penetapan pengadilan. Sampai jumpa dan bertemu kembali. Salam sehat selalu.